Pak, apakah boleh deposito dilakukan sita? Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum. Bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Terlansir dari asumsi-asumsi yang berkembang pesat saat ini, sebelum ini, dan yang akan datang, bahwa segala bentuk hasil perkawinan dari istri adalah milik istri. Sedangkan, segala bentuk hasil perkawinan dari suami adalah milik istri juga. Benarkah secara hukum? Mari kita simak seluruh sesi penjelasan Boskon dalam pembahasan video harta bersama. Siap, daging lagi aja nih sob. Simak ya. Semua pertanyaan hukum yang merisaukan pikiran dan hati Sohib Justice, dengan senang hati Boskon akan membantu menjawabnya. Terima kasih atas pertanyaan Sohib Justice. Penyitaan terhadap harta kekayaan tak lain untuk menempatkan harta kekayaan tersebut dalam sebuah penjagaan. Mengajukan sita dapat dilakukan oleh penggugat untuk memastikan aset kekayaan tergugat tidak dihilangkan atau dijual. Namun, khusus untuk sita marital, baik pihak penggugat ataupun tergugat boleh mengajukan permohonan atas itu. Tujuan dilakukannya sita dapat bermacam-macam sob, sesuai dengan jenis sita yang dilakukan. Namun, bisa kita sama-sama pahami bahwa tujuan dasar dilakukannya sita adalah agar tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan dan sebagainya. Selain itu, agar tidak dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Beberapa jenis sita tentu mempunyai perbedaan dalam tujuan dan syarat-syaratnya. Misalnya, sita revindikasi diajukan apabila adanya dugaan atau persangkaan yang beralasan kalau tergugat akan menggelapkan atau melenyapkan barang sengketa. Hal ini sesuai dengan pasal 226 HIR Jungto pasal 714 RV. Ada juga sita jaminan yang tujuannya agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan oleh tergugat selama proses persidangan berlangsung. Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi dengan jalan menjual barang sitaan itu. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pakar hukum di Indonesia, yaitu Yahya Harahap. Selain itu, ada juga sita marital atau sita harta bersama sob, yang tujuannya untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Barang-barang yang dapat disita dalam harta bersama meliputi semua aset, baik benda bergerak dan benda tidak bergerak. Adapun contoh benda tidak bergerak yang dapat disita misalnya adalah tanah dan rumah. Benda bergerak seperti mobil dan juga bisa deposito yang disimpan di bank. Jadi, deposito yang ada di bank dapat dilakukan sita sob. Hal ini seperti yang tersirat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang berbunyi, ini ayat satunya ya sob ya. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan uang. Nah, hal ini berupa: pertama, barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan saldo rekening koran, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Nah, yang kedua, barang tidak bergerak termasuk tanah dan kapal dengan isi kotor tertentu. Ayat keduanya sob, bahwa penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi
dapat dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Nah, ayat 3-nya, hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 tentang tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa yang berbunyi, barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa uang tunai, kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, piutang, penyertaan modal, dan surat berharga lainnya, sob. Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa semua jenis sita dalam melakukan sita terhadap deposito berjangka yang ada di bank diperbolehkan. Namun, deposito tersebut tidak dapat dilelangkan. Semoga penjelasan Boskon dapat membantu menjawab semua kegelisahannya ya. Jika Sohib Justice membutuhkan konsultasi lebih dalam, dapat kunjungi website kami guna menghubungi mitra hukum terbaik kami. Atau boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.